Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Rahmat Damayanti dari Prodi PIMI Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, langkah-langkah pengembangan RPP yaitu yang pertama, mengkaji silabus. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu dikaji kembali pada silabus dalam menyusun RPP, yaitu diantaranya 1. Rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga penilaian. Langkah-langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan materi pembelajaran. Pada kompetensi dasar dan indikator, kita melakukan identifikasi materi pembelajaran, dan selanjutnya materi tersebut diorganisasikan dalam struktur materi yang tepat. Dalam proses identifikasi materi pembelajaran, perlu pula dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, kebermanfaatan materi pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga, relevansi materi pembelajaran dengan karakteristik daerah, kebutuhan daerah, perkembangan teks, dan sebagainya. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan jabaran lebih lanjut dari yang dideskripsikan pada silabus. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk mencapai kompetensi yang sudah diterapkan. Penting diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dirumuskan harus berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Dalam menyusun kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu langkah pembelajaran harus terstruktur dengan baik. Yang kedua, langkah pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran yang dijabarkan harus memberikan pengalaman belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. Langkah yang keempat yaitu menjabarkan dan merancang penilaian. Menjabarkan penilaian lebih detail dan mengembangkan instrumennya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian menggunakan acuan kriteria atau patokan, bukan acuan normal. Yang kedua, penilaian seharusnya dirancang untuk mengukur kompetensi secara komprehensif, tidak hanya mengukur pencapaian ranah kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotor. Yang ketiga, untuk setiap ranah yang dinilai perlu dikembangkan instrumen yang relevan. Yang keempat, setiap instrumen penilaian yang disusun harus disertai dengan pedoman persekolahan atau rubriknya. Yang kelima, penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada pembelajaran per minggu. Penentuan alokasi waktu itu dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Langkah yang keenam yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang dideskripsikan pada silabus. Sumber belajar mencakup media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang format pengembangan RPP. Dalam mengembangkan RPP, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan kompetensi inti terlebih dahulu yang terdapat pada lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Bagaimana kita cara memberikan pengajaran kepada peserta didik. Yang keempat yaitu materi.
Yang kelima, metode pembelajaran. Nah, metode apa yang kita gunakan selama kita mengajar pembelajaran tersebut? Yang keenam, media, alat, dan sumber pembelajaran. Media seperti apa yang kita gunakan, alat apa, dan sumber pembelajaran seperti apa yang kita terapkan nantinya. Yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Yang ke-8, penilaian. Nah, dalam penilaian ini kita bisa menggunakan penilaian dengan teknik tes lisan, observasi, dan tes tulis, atau jenis tes anon tes, bentuknya tes isian, tes terpercaya, dan tes simulasi. Sekian penjelasan materi rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.